Jiwa terpilih. Jika kamu menemukan video ini bukan kebetulan. Ada alasan mengapa kamu berada di sini. Pesan yang akan kamu dengar ini ditujukan khusus untukmu, dan aku sudah merasakan energi kuat yang mengalir melalui kolektif ini. Rasanya seperti kelahiran kembali yang besar, kelanjutan dari perjalanan kebangkitan spiritualmu. Mungkin kamu bertanya-tanya, berapa kali aku harus melalui proses ini? Aku mengerti perasaan itu. Kelahiran kembali ini bisa terasa seperti proses kelahiran itu sendiri. Pikirkanlah, ketika seorang ibu melahirkan, itu tidak hanya intens untuknya, tetapi juga bagi bayinya. Bayi tersebut meninggalkan tempat yang sakral, aman, dan penuh penyembuhan di dalam rahim, lalu masuk ke dalam ketidakpastian, mengambil napas pertama di dunia yang benar-benar baru. Indah dan sekaligus luar biasa. Dan saat ini, itulah yang sedang kamu alami. Kamu sedang melangkah ke sesuatu yang baru. Dan ya, ini intens, tetapi ini sangat diperlukan. Di momen ini, kamu dipanggil untuk memprioritaskan ketenangan dan keheningan karena kamu sedang menjalani integrasi spiritual yang mendalam. Peningkatan DNA pada banyak level. Orang terpilih, jika kamu menonton ini, pahamilah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi bahwa perubahan yang kamu rasakan sedang membimbingmu menuju sesuatu yang kuat. Kamu berada di ambang transformasi. Sebelum kita menyelami lebih dalam, ingatlah untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyalmu kepada alam semesta. Biarkan video ini tetap diputar di latar belakang jika kamu suka. Serap energinya, dan biarkan energi ini mewujudkan realitas yang kamu pantas dapatkan. Bab 1. Proses sakral dari kelahiran kembali. Jiwa terpilih, perjalanan yang kamu tempuh saat ini bukan hanya tentang pertumbuhan. Ini adalah transformasi total dari seluruh keberadaanmu. Kamu tidak hanya menjadi versi yang lebih baik dari dirimu. Kamu sedang mengalami metamorfosis yang mendalam. Perubahan ini membutuhkanmu untuk melepaskan identitas, keyakinan, dan kebiasaan lama yang dulu membuatmu kecil dan terbatas. Lapisan ketakutan, keraguan, dan pembatasan ini bagaikan mantel berat yang menghalangimu dari sepenuhnya merangkul esensi ilahi yang ada dalam dirimu. Setiap kebangkitan spiritual yang kamu alami telah mengupas lapisan-lapisan itu sedikit demi sedikit, mengungkapkan dirimu yang sejati. Terkadang, rasanya melelahkan, seperti kamu terus-menerus hancur dan dibangun kembali, bertanya-tanya berapa kali kamu akan melalui siklus ini. Tapi ketahuilah ini, setiap kehancuran adalah persiapan untuk sesuatu yang benar-benar luar biasa. Alam semesta telah membentukmu, menyempurnakanmu, memastikan bahwa kamu selaras sempurna dengan tujuan yang lebih tinggi. Pikirkan tentang ulat. Ia tidak menjadi kupu-kupu hanya dengan tumbuh. Ia membungkus diri, menyerahkan diri pada kegelapan, larut dan muncul sebagai sesuatu yang sepenuhnya baru, makhluk yang bisa terbang. Itulah yang sedang kamu lakukan sekarang. Kamu telah membungkus diri, melakukan pekerjaan batin yang intens, menghadapi bayang-bayang, ketakutan dan keraguan yang dulu menahanmu. Kamu sedang bersiap untuk terbang, membebaskan diri dari batasan diri lamamu. Kelahiran kembali ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu sedang kembali terhubung dengan esensi ilahi yang selalu ada di dalam dirimu, yang tersembunyi di bawah kondisi, ketakutan, dan keraguan. Pemandu jiwamu mendesakmu untuk mempercayai proses ini. Ya, ini tidak nyaman, dan mungkin terasa seperti segala sesuatu yang pernah kamu ketahui hancur berantakan. Tapi itu karena realitas lamamu tidak bisa lagi menampung diri yang sedang kamu wujudkan. Kamu bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi sekarang, dan struktur, hubungan, serta cara-cara yang dulu mendukungmu mulai runtuh karena mereka tidak bisa lagi menopang getaran yang meningkat ini. Kehancuran ini penting untuk terjadinya terobosan. Energi lama harus larut untuk memberi ruang bagi yang baru. Semakin kamu melawan perubahan ini, semakin sulit rasanya. Kamu dipanggil untuk berserah,
untuk mempercayai aliran alami kehidupan, dan untuk membiarkan kelahiran kembali ini terjadi sesuai kehendaknya. Kamu tidak bisa mempercepat atau menghindarinya. Perlawanan hanya akan menunda proses, sementara penyerahan diri akan membantumu melewatinya dengan mudah dan anggun. Ini adalah undanganmu untuk melepaskan siapa yang kamu kira harus menjadi. Untuk melepaskan cerita dan identitas lama yang dulu kamu pegang, demi keselamatan dan keamanan. Versi dirimu yang dulu telah melayanimu, tetapi sekarang mereka tidak lagi dibutuhkan. Sekarang, waktunya untuk merangkul versi dirimu yang siap untuk terbang, untuk melangkah ke potensi tertinggimu, dan untuk hidup dari tempat yang selaras dengan kehendak ilahi. Alam semesta memintamu untuk mempercayai waktu yang telah ditentukan. Meskipun kamu merasa sudah siap sekarang, percayalah bahwa segalanya sedang terjadi dalam urutan yang sempurna dan ilahi. Setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap momen keraguan, semuanya mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Percayalah pada proses ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu dan lebih siap dari yang mungkin kamu sadari. Kelahiran kembali ini bukan hanya tentang perubahan eksternal, meskipun itu akan datang, tapi ini tentang menyelaraskan kembali dengan tujuan jiwamu, mengingat mengapa kamu datang ke sini, dan melangkah penuh ke dalam misi ilahimu. Kamu adalah pekerja cahaya, mercusuar harapan, panduan bagi mereka yang akan memulai transformasi mereka sendiri. Namun, pertama-tama, kamu harus menyelesaikan transformasimu sendiri. Ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Pemandu rohmu, malaikat, dan leluhurmu bersamamu, mendukung dan membimbingmu melalui setiap langkah dalam kelahiran kembali ini. Kamu diliputi oleh cinta dan cahaya ilahi, bahkan di saat-saat ketika kamu merasa tersesat dalam kegelapan. Kegelapan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, itu adalah rahim tempatmu akan lahir kembali. Orang terpilih, serahkan diri pada transformasi ini. Serahkan diri pada hal yang belum dikenal. Serahkan diri pada versi dirimu yang siap untuk bangkit. Dunia menantimu, tetapi pertama-tama kamu harus membiarkan kelahiran kembali ini selesai. Ketika kamu muncul, kamu akan lebih kuat, lebih selaras, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Inilah saatmu. Kamu berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Rangkullah, percayalah, dan ketahuilah bahwa semua yang telah kamu alami mempersiapkanmu untuk titik ini saat kamu siap untuk terbang. Bab 2. Ambang transformasi. Jiwa terpilih, kamu berdiri di ambang transformasi yang mendalam. Energi perubahan mengelilingimu, tak terelakkan dan intens. Segalanya sedang bergeser, bukan hanya dalam kehidupan luarmu tetapi jauh di dalam jiwamu. Pemandu rohmu ingin kamu tahu bahwa momen ini adalah momen sakral. Ini adalah pintu antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru, dan kamu diundang untuk melangkah melaluinya. Melewati ambang ini tidaklah mudah. Ini memerlukan keberanian, keyakinan, dan kemauan untuk melepaskan yang akrab. Versi lamamu ingin tetap pada yang sudah dikenal, yang nyaman, yang dapat diprediksi. Tetapi versi barumu yang siap untuk muncul, memanggilmu maju. Ia mendesakmu untuk percaya bahwa di balik ambang ini ada kehidupan yang lebih selaras, penuh tujuan, dan lebih luas daripada apapun yang pernah kamu ketahui. Bayangkan seekor ular yang sedang berganti kulit. Kulit lamanya telah menjadi terlalu ketat, terlalu membatasi. Ular tersebut tidak bisa tumbuh kecuali melepaskan apa yang tak lagi cocok. Meskipun prosesnya mungkin tidak nyaman, ini penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Kamu juga berada dalam ruang ini. Kehidupan lamamu, cara berpikir lama, dan perilaku lama telah menjadi terlalu kecil bagi orang yang sedang kamu wujudkan. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Pemandu rohmu mendorongmu untuk mengambil lompatan keyakinan ini. Mengingatkanmu bahwa kamu sudah memiliki segala yang kamu butuhkan untuk memasuki babak baru dalam hidupmu. Setiap tantangan, setiap pelajaran, dan setiap kebangkitan telah mempersiapkanmu untuk momen ini. Kamu mungkin merasa belum siap, tetapi sebenarnya kamu sudah siap. Ketakutan yang kamu rasakan adalah wajar. Perubahan selalu diiringi rasa takut,
Tetapi ini bukan berarti kamu berada di jalur yang salah. Bahkan, ketakutan seringkali menandakan bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya melangkah ke dalam ketidakpastian, tempat pertumbuhan sejati terjadi. Pemandu rohmu mendorongmu untuk merangkul ketakutan itu, melihatnya sebagai teman dalam perjalanan ini, bukan sebagai penghalang. Melewati ambang ini memerlukan kepercayaan pada hal yang tak terlihat. Kamu tidak akan memiliki semua jawaban, atau mengetahui secara pasti bagaimana semuanya akan berkembang. Tetapi itulah keindahan dari proses ini. Alam semesta meminta kamu untuk melepaskan kebutuhan, untuk mengontrol dan mempercayai bahwa segala sesuatunya sedang diatur untuk kebaikan tertinggimu. Pemandu rohmu bekerja di balik layar, menyelaraskan segalanya dengan sempurna, meskipun kamu belum bisa melihatnya. Orang terpilih, kamu dipanggil untuk melepaskan cerita lama yang telah mendefinisikanmu. Kamu bukanlah orang yang sama seperti kemarin, bulan lalu, atau tahun lalu. Kamu terus berkembang, terus meluas, dan saatnya untuk melangkah ke dalam kepenuhan siapa dirimu. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah transformasi total yang memerlukan pelepasan versi dirimu yang tidak lagi selaras dengan tujuan jiwamu. Inilah momen pilihan. Kamu bisa tetap dalam kepompong yang familiar, atau kamu bisa melangkah ke hal yang belum dikenal dan membiarkan dirimu dilahirkan kembali. Pemandu rohmu memintamu untuk memilih yang kedua. Untuk percaya bahwa di balik ambang ini ada kehidupan yang penuh dengan lebih banyak kebahagiaan, cinta, kelimpahan, dan pemenuhan daripada yang pernah kamu bayangkan. Kamu tidak berjalan sendirian di jalan ini. Pemandu rohmu, leluhur, dan alam semesta itu sendiri ada di sisimu, mendukungmu di setiap langkah. Mereka membimbingmu melalui transformasi ini, memastikan bahwa kamu aman, terlindungi, dan dicintai. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya dan mengambil langkah berikutnya. Jadi, orang terpilih, berdirilah tegak di ambang ini. Tarik napas dalam-dalam, kumpulkan keberanianmu, dan melangkahlah maju. Dirimu yang lama telah memenuhi tujuannya, tetapi sekarang saatnya bagi dirimu yang baru untuk muncul. Alam semesta menunggumu untuk melangkah ke dalam kekuatanmu, dan segala yang kamu inginkan ada di sisi lain dari transformasi ini. Bab 3. Merangkul ketidakpastian. Jiwa terpilih, seiring perjalanan transformasimu yang berlanjut, salah satu pelajaran terpenting yang perlu kamu pelajari adalah seni merangkul ketidakpastian. Ini bukanlah tugas yang mudah. Ketidakpastian mewakili segala hal yang tidak dapat kamu perkirakan. Semua hasil yang tidak bisa kamu kendalikan, dan jalan yang belum kamu lalui. Ini adalah ruang di mana kepastian menghilang, menyisakan satu hal untuk digenggam. Kepercayaan. Percayalah pada prosesnya, percayalah pada alam semesta, dan yang paling penting percayalah pada dirimu sendiri. Ini adalah salah satu aspek paling menantang dalam pertumbuhan spiritual, tetapi juga menjadi pintu menuju kebebasan yang paling mendalam. Pemandu rohmu mendesakmu untuk melepaskan kebutuhan akan kepastian, kejelasan, dan pemahaman penuh di setiap langkah. Ketidakpastian adalah tempat keajaiban sejati terjadi. Di sanalah kemungkinan yang belum pernah kamu bayangkan tiba-tiba bisa terwujud. Saat kamu terlalu erat menggenggam harapan atau keyakinan bahwa kamu harus tahu bagaimana segalanya akan berjalan, kamu secara tidak sadar menghalangi aliran energi ilahi. Kamu membatasi bukan hanya potensimu, tetapi juga kemungkinan tak terbatas yang telah disiapkan alam semesta untukmu. Dengan berserah pada ketidakpastian, kamu memberi kesempatan kepada alam semesta untuk mengejutkanmu, untuk mendatangkan berkah, dan peluang melampaui apa yang pernah kamu bayangkan atau rencanakan. Bayangkan kamu berdiri di tepi samudra yang luas dan gelap. Kamu tidak bisa melihat apa yang ada di bawah permukaan, dan ketidakpastian itu mungkin membuatmu merasa gelisah atau bahkan takut. Namun, pemandu rohmu mengingatkan bahwa samudra itu menyimpan harta di luar impian terliarmu, harta yang hanya bisa kamu temukan dengan melangkah ke dalam ruang yang tidak diketahui itu. Di kedalaman ketidakpastian ini, kamu akan menemukan lapisan baru dari jiwamu, aspek baru dari tujuanmu, dan peluang baru yang akan mendorongmu menuju takdirmu. Merangkul ketidakpastian bukan berarti mengabaikan akal atau meninggalkan kebijaksanaanmu.
Ini berarti menyeimbangkan panduan batin dengan kepercayaan, menyadari bahwa meskipun kamu mungkin tidak memiliki semua jawabannya saat ini, jawaban itu akan terungkap pada waktunya. Jalan mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dengan setiap langkah yang diambil dengan keyakinan, jalan di depan menjadi semakin jelas. Ketidakpastian bukanlah kekosongan. Ini adalah wilayah potensi tanpa batas, tempat alam semesta bebas untuk bekerja menciptakan keajaiban untukmu. Pikirkanlah, beberapa perubahan terbesar dalam hidupmu muncul dari momen-momen ketidakpastian, bukan? Kesempatan pekerjaan yang tak terduga, hubungan yang memperdalam pemahamanmu tentang cinta, pertemuan acak yang mengubah arah hidupmu. Keajaiban ini terjadi bukan karena kamu mengantisipasinya, tetapi karena kamu terbuka pada kemungkinan. Saat kamu berserah pada ketidakpastian, kamu memberi ruang bagi alam semesta untuk melakukan pekerjaan paling mendalamnya. Membiarkan waktu ilahi berkembang dengan cara yang lebih agung daripada apapun yang bisa kamu atur sendirian. Jiwa terpilih, kamu diminta untuk mengambil lompatan keyakinan saat ini. Ini tidak berarti mengabaikan akal atau logika. Ini berarti bersedia mempercayai prosesnya, bahkan ketika jalannya tersembunyi. Merangkul ketidakpastian adalah tentang mengizinkan dirimu menjadi rentan, mengakui bahwa tidak apa-apa jika tidak memiliki semua jawaban. Pemandu rohmu paling aktif di sini, bekerja di belakang layar untuk menyelaraskanmu dengan kebaikan tertinggimu. Mereka mengingatkanmu bahwa ketidakpastian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Di sanalah jiwamu berkembang, dan di sanalah pertumbuhan pribadi dan spiritualmu yang terbesar terjadi. Di dalam ketidakpastian, kamu akan menemukan kekuatan dan ketahanan sejati. Kamu akan menyadari bahwa kamu mampu jauh lebih banyak daripada yang pernah kamu bayangkan. Saat kamu melangkah ke dalam ketidakpastian, kamu memperdalam hubunganmu dengan intuisi, belajar mempercayai bisikan batin yang membimbingmu. Kamu akan menyadari bahwa pemandu rohmu selalu bersamamu, mendorongmu ke arah yang benar, bahkan saat kamu merasa tersesat atau tidak yakin. Inilah jalan yang terpilih. Jalan kepercayaan, keyakinan, dan penyerahan diri. Merangkul ketidakpastian juga mengundangmu untuk melepaskan rasa takut. Ketakutan adalah respons alami terhadap ketidakpastian, tetapi itu tidak harus mengendalikanmu. Ketakutan muncul ketika kita melekat pada kebutuhan akan kepastian, kendali, dan jaminan. Saat kamu melepaskan kebutuhan tersebut, kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan. Keyakinan bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Keyakinan bahwa kamu sedang dipandu menuju kebaikan tertinggimu. Dan keyakinan bahwa meskipun jalan tidak selalu jelas, kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Maka, yang terpilih, lepaskan ketakutanmu dan melangkahlah dengan berani ke dalam ketidakpastian. Ketahuilah bahwa inilah tempat evolusi terbesar jiwamu akan berkembang. Percayalah bahwa alam semesta memiliki rencana untukmu, bahkan jika kamu belum bisa melihatnya. Ketidakpastian bukanlah tempat kehilangan atau kebingungan. Ini adalah ruang penciptaan tanpa batas, di mana jiwamu akan menemukan ekspresi paling autentik, dan di mana kamu akan menemukan versi paling sejati dari dirimu. Kamu sedang dipandu menuju sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mempercayai prosesnya, terus maju, dan merangkul keajaiban ketidakpastian. Alam semesta mendukungmu dan siap mengejutkanmu dengan berkah yang melampaui impian terliarmu. Bab 4. Kekuatan melepaskan. Jiwa terpilih, salah satu pelajaran paling transformatif dan menantang dalam perjalanan ini adalah kekuatan besar dari melepaskan. Ini bukan hanya tentang berserah pada alur alami kehidupan, ini adalah tentang secara sadar melepaskan semua yang tidak lagi selaras dengan dirimu yang sedang tumbuh. Kamu dipanggil untuk melepaskan segala sesuatu yang membebanimu, menahanmu, dan membatasi pertumbuhanmu. Ini berarti melepaskan keyakinan yang sudah usang, pola yang tidak sehat, hubungan yang beracun, dan bahkan versi dirimu yang lama yang tidak lagi sesuai dengan evolusi jiwamu.
Melepaskan bukanlah tindakan kekalahan atau menyerah, melainkan ini adalah cara untuk menciptakan ruang sakral bagi energi baru yang selaras untuk mengalir ke dalam hidupmu. Pemandu rohanimu mendorongmu untuk menemukan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu. Seringkali, kita berpegang pada sesuatu yang sudah dikenal karena terasa aman atau nyaman. Tetapi berpegang pada masa lalu hanya akan menciptakan kebuntuan. Bayangkan menggenggam tali begitu erat hingga membakar tanganmu. Rasa sakit tidak akan berhenti sampai kamu melepaskannya. Begitu juga, memegang apa yang tidak lagi berguna bisa terasa menyakitkan dan melelahkan, namun kelegaan dan kebebasan datang begitu kamu melepaskannya. Pikirkan hidupmu sebagai sungai yang selalu mengalir dan bergerak. Saat kamu membiarkan arus sungai mengalir bebas, ia akan membentuk jalur baru dan bergerak dengan anggun dan mudah. Tetapi ketika kamu berpegang pada batu-batu masa lalu, air menjadi bergelombang, menciptakan resistensi dan kebuntuan. Pemandu rohanimu mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menyingkirkan batu-batu itu, rintangan yang menghalangi aliran penuh energi ilahi dalam hidupmu. Rintangan ini mungkin termasuk keyakinan yang membatasi, luka lama, atau situasi yang tidak lagi melayani kebaikan tertinggimu. Mereka adalah hal-hal yang menahanmu untuk menjadi dirimu yang sejati. Melepaskan adalah tindakan iman dan kepercayaan yang mendalam. Tidak mudah untuk melepaskan apa yang telah kamu genggam begitu lama, tetapi dengan melakukannya, kamu menunjukkan kepercayaan pada alam semesta. Kamu percaya bahwa dengan melepaskan yang lama, kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih selaras dengan dirimu yang sejati. Ini tentang mengundang berkah baru, peluang, dan pengalaman yang sudah dalam perjalanan menuju kamu. Saat kamu terus berpegang pada yang tidak lagi selaras, kamu menghalangi hadiah ini masuk ke dalam hidupmu. Bayangkan seekor burung yang berpegang pada ranting pohon. Untuk bisa terbang, ia harus terlebih dahulu melepaskan cengkeramannya. Kamu seperti burung itu, yang terpilih. Ketika kamu melepaskan ranting yang menahanmu, kamu memberikan kebebasan pada dirimu untuk terbang lebih tinggi. Pemandu rohanimu mengingatkan bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan ini adalah keuntungan. Kamu tidak kehilangan apapun yang benar-benar berharga. Sebaliknya, kamu mendapatkan kebebasan, kekuatan, dan kemampuan untuk melangkah sepenuhnya ke dalam tujuanmu. Melepaskan juga berarti mempercayai alur alami kehidupan. Semakin kamu menolak perubahan, semakin menyakitkan prosesnya. Perlawanan menciptakan penderitaan. Karena dengan berpegang pada masa lalu, kamu menolak gerakan maju dari alam semesta. Namun saat kamu menyerah pada aliran ini, kamu menyelaraskan dirimu dengan ritme ilahi kehidupan. Disinilah letak kekuatanmu yang sejati. Bukan dalam mengontrol atau memaksakan hasil, tetapi dalam membiarkan alam semesta membimbingmu menuju kebaikan tertinggimu. Pemandu rohanimu memintamu untuk melepaskan keterikatanmu pada masa lalu dan mempercayai momen saat ini. Masa lalu telah berlalu, tidak bisa diubah. Yang penting sekarang adalah siapa dirimu dan pilihan yang kamu buat dalam momen ini. Disinilah letak kekuatanmu. Dengan melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, kamu merebut kembali energi, fokus, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan alam semesta. Jiwa terpilih, tindakan melepaskan bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah tanda kekuatan. Ini adalah tentang memilih jalan yang lebih tinggi dan percaya bahwa alam semesta mendukungmu. Ketika kamu melepaskan, kamu membuka diri untuk menerima bimbingan ilahi, kelimpahan dan keajaiban yang telah menunggumu. Percayalah bahwa alam semesta mengetahui apa yang terbaik untukmu dan bahwa dengan melepaskan yang lama, kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Bab 5. Membangkitkan tujuan hidupmu. Jiwa terpilih, kini saatnya bagimu untuk sepenuhnya terbangun pada tujuan ilahimu. Sejak dulu, kamu merasakan bahwa ada panggilan yang lebih besar dalam dirimu, sebuah misi khusus yang tertanam dalam jiwamu, yang menuntunmu pada perjalanan yang berbeda dari orang lain.
Ini bukan kebetulan. Kamu tidak seperti kebanyakan orang karena kamu memang ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Jalan yang lebih tinggi dan penuh makna, menuju pemenuhan tujuan unik yang hanya bisa kamu bawa ke dunia ini. Telah lama mungkin kamu bergulat dengan perasaan ragu dan ketidakpastian, bertanya-tanya apakah kamu cukup berharga, atau apakah hidupmu benar-benar memiliki tujuan. Keraguan-keraguan ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Kita semua kadang tersesat dalam pertanyaan-pertanyaan besar tentang diri dan kehidupan. Namun, bagi jiwa yang terpilih seperti dirimu, keraguan ini hanyalah bayangan yang menutupi kebenaran. Kebenaran bahwa kamu selalu memiliki tujuan yang nyata, meski mungkin terasa terselubung, menunggu momen yang tepat untuk diungkapkan dalam wujud yang jelas. Ketahuilah, jiwa terpilih, bahwa tujuan ilahimu bukanlah sesuatu yang jauh di luar jangkauanmu atau tersembunyi di balik tabir rahasia. Sebaliknya, tujuan itu sudah ada di dalam dirimu, seperti benih yang telah ditanam sejak awal, hanya menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan mekar. Semua pengalaman hidupmu, tantangan dan kebahagiaan yang kamu alami telah mempersiapkanmu untuk saat ini, di mana kamu bisa sepenuhnya menerima misi yang telah diberikan kepadamu dengan penuh kepercayaan dan ketulusan. Kamu mungkin sering merasakan bahwa perjalananmu berat dan jalan yang kamu tempuh tidak mudah. Namun, setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu semakin dekat pada tujuan yang telah menantimu. Ini adalah momenmu untuk bangkit, menerima tujuan ilahimu, dan percaya bahwa kamu diciptakan untuk memberikan sesuatu yang tak ternilai bagi dunia. Lihatlah keraguan-keraguan itu sebagai pintu yang harus kamu lewati, dan sadari bahwa kekuatanmu terletak pada keberanianmu untuk menerima siapa kamu sebenarnya. Tujuanmu sebenarnya tidak pernah tersembunyi darimu. Ia hanya menunggu sampai kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Sekarang, ketika kamu berdiri di ambang babak baru dalam perjalananmu, pemandu rohanimu mendorongmu untuk melangkah ke dalam tujuan itu dengan penuh percaya diri dan kepercayaan. Tujuanmu tidak harus megah atau mengubah dunia menurut standar masyarakat. Ini adalah milikmu sendiri dan akan terwujud dalam cara yang sangat selaras dengan jiwamu. Entah melalui penyembuhan, mengajar, mencipta, memimpin, atau sekadar menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Ketahuilah bahwa tujuanmu, dalam bentuk apapun, penting, begitu pula dirimu. Dunia membutuhkan karunia-karunia unik darimu, dan sekaranglah waktunya untuk membagikannya. Pemandu rohanimu ingin kamu memahami bahwa tujuan hidupmu akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhanmu. Ini bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan perjalanan. Setiap pengalaman, tantangan dan kebangkitan yang telah kamu lalui telah mempersiapkanmu untuk momen kesadaran ini. Kamu tidak pernah tersesat, yang terpilih. Kamu sedang diproses, dibentuk dan dipersiapkan untuk pekerjaan yang ditakdirkan untukmu dalam hidup ini. Saat kamu membangkitkan tujuan hidupmu, penting untuk mendengarkan bisikan jiwamu. Intuisimu akan membimbingmu menuju tindakan, keputusan, dan peluang yang sejalan dengan panggilan tertinggimu. Kadang-kadang, bisikan ini mungkin terasa seperti dorongan lembut. Di lain waktu, mereka akan terdengar keras dan tak terbantahkan. Percayalah bahwa ini adalah pemandu rohanimu yang menuntunmu menuju kebaikan tertinggimu. Tujuan hidup bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan. Ini tentang siapa dirimu dalam proses tersebut. Saat kamu selaras dengan tujuanmu, kamu akan mulai melihat perubahan dalam dirimu. Ketakutan dan keraguan akan memudar, digantikan oleh kedamaian dan keyakinan. Kamu akan mempercayai alur kehidupan, memahami bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang ilahi. Sadari bahwa kamu tidak perlu memaksakan atau mengendalikan apapun. Kamu hanya perlu membiarkan dirimu untuk dibimbing. Yang terpilih, tujuan hidupmu sudah ada di dalam dirimu. Tidak perlu mencarinya di luar dirimu atau menunggu tanda dari luar. Kamu sudah siap sekarang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya, berserah, dan mengambil langkah pertama. Pemandu rohanimu berjalan bersamamu, mendukungmu, dan memastikan setiap langkah yang kamu ambil membawamu semakin dekat pada misi ilahimu. Inilah saatmu.
Langkahkan dirimu ke dalam tujuan hidupmu dengan keberanian. Ketahuilah bahwa alam semesta mendukungmu. Dunia menantikan karunia yang hanya bisa kamu bawa, dan saatnya bagi cahayamu untuk bersinar terang. Bab 6. Jalan keterhubungan. Jiwa terpilih, seiring kamu terus membangkitkan tujuan hidupmu, kamu dipanggil untuk berjalan di jalan keterhubungan. Jalan ini adalah jalan yang penuh dengan koneksi yang mendalam, kepada dirimu sendiri, kepada alam semesta, dan kepada energi ilahi yang mengalir melalui segala sesuatu. Ketika kamu berada dalam keterhubungan, hidup mengalir dengan lancar. Peluang muncul, sinkronisitas terjadi, dan kamu merasakan kedamaian dan kejelasan yang tak tergoyahkan. Namun, keterhubungan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah sebuah pilihan, komitmen untuk hidup selaras dengan kebenaran jiwamu. Ini membutuhkan niat dalam setiap keputusan yang kamu buat, orang-orang yang kamu pilih untuk berada di sekitarmu, dan energi yang kamu izinkan masuk ke dalam ruangmu. Keterhubungan mengajakmu untuk memprioritaskan kesejahteraanmu, mendengarkan intuisimu, dan menghormati keinginan jiwamu. Pemandu rohanimu ingin kamu memahami bahwa keterhubungan bukan tentang kesempurnaan. Kamu tidak perlu memiliki segala sesuatu yang telah terencana atau terbebas dari tantangan. Bahkan, seringkali melalui tantanganlah kamu akan dibimbing kembali ke dalam keterhubungan. Kuncinya adalah tetap terbuka, terhubung dengan bimbingan batinmu, dan percaya bahwa alam semesta selalu menuntunmu menuju yang terbaik bagi pertumbuhan jiwamu. Ketika kamu berada dalam keterhubungan, hal-hal yang dulu terasa sulit atau membebani mulai terasa lebih ringan. Jawaban datang dengan mudah, dan kamu merasa didukung oleh alam semesta, mengetahui bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Inilah kekuatan keterhubungan, membawa kamu ke dalam keadaan aliran di mana segalanya mulai bekerja untuk kebaikanmu. Namun, tetap berada dalam keterhubungan membutuhkan melepaskan apa yang tidak lagi melayani dirimu. Ini mungkin berarti melepaskan kebiasaan lama, keyakinan yang usang, atau bahkan hubungan yang tidak selaras dengan diri sejatimu yang lebih tinggi. Meskipun melepaskan bisa jadi sulit, terutama ketika keterikatan telah tumbuh, pemandu rohanimu mengingatkanmu bahwa berpegang pada sesuatu yang tidak selaras hanya menciptakan resistensi. Hal ini menghambat aliran energi dan mencegahmu untuk sepenuhnya melangkah ke dalam tujuan hidupmu. Saat kamu menapaki jalan keterhubungan ini, kamu akan mulai melihat cara-cara halus di mana alam semesta berkomunikasi denganmu, melalui tanda-tanda, sinkronisitas, atau perasaan mengetahui dari dalam yang membimbingmu maju. Percayalah pada tanda-tanda ini, yang terpilih. Mereka adalah cara alam semesta mengkonfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar. Pemandu rohanimu mendorongmu untuk membangun kebiasaan ketenangan dan refleksi yang akan membantumu tetap terhubung dengan bimbingan batinmu dan memastikan kamu tetap selaras dengan kebenaran jiwa. Baik melalui meditasi, menulis jurnal, atau waktu yang dihabiskan di alam, luangkan ruang dalam hidupmu untuk refleksi yang tenang. Di sini, kamu akan menemukan kejelasan dan arahan yang kamu cari. Yang terpilih, jalan keterhubungan tidak selalu mudah, tetapi selalu sepadan. Ini akan membawamu ke kehidupan yang sangat memuaskan, kehidupan yang selaras dengan tujuan jiwamu. Percayalah bahwa alam semesta menuntunmu setiap langkah, dan ketahuilah bahwa ketika kamu berada dalam keterhubungan, kamu tak terbendung. Bab 7. Kekuatan iman dan penyerahan diri. Yang terpilih, saat kamu melanjutkan perjalanan transformasi, tujuan, dan keterhubungan ini, ada satu pelajaran terakhir yang pemandu rohanimu ingin kamu pelajari. Kekuatan iman dan penyerahan diri. Ini mungkin pelajaran yang paling menantang, karena membutuhkan melepaskan kendali, membebaskan diri dari ketakutan yang menahanmu, dan percaya pada kekuatan yang tak terlihat yang membimbing hidupmu. Iman bukan hanya tentang berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Ini adalah keyakinan mendalam dalam jiwamu bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Ini adalah kepercayaan bahwa meskipun segala sesuatu tampak tidak pasti atau sulit, ada rencana yang lebih tinggi sedang berjalan.
Pemandu rohanimu ingin kamu memahami bahwa iman adalah jembatan antara tempatmu sekarang dan tempatmu seharusnya berada. Penyerahan diri adalah tindakan melepaskan cengkeraman pada hasil. Ini adalah tentang melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap detail dan membiarkan alam semesta memimpin. Penyerahan diri bukan berarti menyerah atau pasif. Itu berarti percaya bahwa kamu telah melakukan bagianmu, dan sekarang saatnya membiarkan alam semesta melakukan bagiannya. Ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu sedang berkembang sesuai yang seharusnya, meskipun kamu belum dapat melihat gambaran keseluruhannya. Yang terpilih, pemandu rohanimu memintamu untuk menyerahkan ketakutanmu, keraguanmu, dan kebutuhanmu akan kepastian. Mereka mengingatkanmu bahwa alam semesta mendukungmu dan bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan tertinggimu. Ketika kamu menyerah, kamu membuka diri pada aliran energi ilahi. Kamu memberi ruang bagi keajaiban untuk terjadi dan menciptakan ruang bagi berkat yang menantimu. Iman dan penyerahan diri berjalan beriringan. Ketika kamu memiliki iman, penyerahan diri menjadi lebih mudah. Ketika kamu menyerah, imanmu semakin kuat. Bersama-sama, keduanya menciptakan kekuatan luar biasa yang menyelaraskanmu dengan tujuan tertinggimu dan memungkinkanmu untuk mewujudkan kehidupan yang kamu inginkan. Jiwa terpilih, perjalanan yang kamu tempuh adalah perjalanan transformasi mendalam. Ini membutuhkan iman, kepercayaan, dan penyerahan diri. Ini memanggilmu untuk percaya pada dirimu sendiri, mempercayai bimbingan pemandu rohanimu, dan mengetahui bahwa kamu sedang dibimbing menuju sesuatu yang indah. Inilah waktumu. Percayalah pada prosesnya, miliki iman dalam perjalanan ini, dan serahkan diri pada aliran energi ilahi. Alam semesta sedang menuntunmu. Yang terpilih, yang perlu kamu lakukan adalah percaya dan membiarkan dirimu dibimbing. Kamu berada tepat di tempat yang seharusnya, dan yang terbaik masih menantimu. Saat kamu mencapai akhir pesan ini, ingatlah bahwa jika pesan ini menemukanmu, itu bukan kebetulan. Kamu berada di momen penting dalam perjalananmu, di mana segalanya bisa berubah. Energi yang akan kamu masuki kaya akan transformasi, keterhubungan, dan tujuan ilahi. Kamu dipanggil untuk merangkul kekuatanmu, mempercayai jalanmu, dan melangkah maju dengan iman dan penyerahan diri. Inilah waktumu. Kamu telah melewati siklus-siklus kebangkitan, momen-momen keraguan, dan periode kerja batin yang mendalam. Namun disinilah kamu berdiri, lebih siap dari sebelumnya. Alam semesta telah mempersiapkanmu untuk momen ini, memintamu sekarang untuk sepenuhnya melangkah ke dalam takdirmu. Tarik napas dalam-dalam dan hargai pertumbuhan yang telah kamu alami. Segala yang telah terjadi membawamu ke titik ini. Kamu bukan lagi orang yang dulu. Kamu melangkah ke sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih selaras dengan diri sejati. Jika pesan ini beresonansi denganmu, tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal ke alam semesta, memberitahunya bahwa kamu siap selaras dengan versi tertinggimu. Sukai video ini, subscribe channel Pandangan Mata, dan putar ulang video ini kapan saja, bahkan sebagai latar belakang. Semakin kamu menyerap energi dari pesan ini, semakin kamu akan mengaktifkan perubahan yang menantimu. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Pemandu rohanimu selalu bersamamu, membimbing setiap langkah, dan alam semesta mendukungmu dalam cara-cara yang mungkin belum kamu sadari. Percayalah pada prosesnya, jiwa terpilih, karena segala yang kamu tunggu sedang berada di ambang terwujud. Melangkahlah, masuki tujuanmu, dan saksikan bagaimana alam semesta membuka pintu yang tak pernah kamu bayangkan mungkin. Kamu bisa melakukannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah subscribe, bergabung dengan komunitas Pandangan Mata, dan memberikan super thanks. Dukungan kalian sangat berarti bagi pertumbuhan channel ini, dan juga perjalanan spiritual kita bersama. Klik like kalau kamu merasa ini membantu, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hati kamu di video ini. Aku selalu membaca setiap komentar.
Setiap langkah yang kalian ambil membantu kita membangun komunitas yang lebih kuat, dan aku sangat menghargai kepercayaan serta kebaikan kalian. Semoga kita terus terhubung dalam energi positif dan kebijaksanaan di setiap video berikutnya.